Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairal ummah. Man lam yudayyi huquqallah wa huquqal ummah wa ja'ala dinana khairan billah wa hizbana khaira hizbil ummah wa jam'iyatana khaira jam'iyah wa syari'atana khaira syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammadinil qaidil ummah ilal hidayati wassalamah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da, yang saya hormati, saya muliakan pada para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, serta seluruh jajaran Ta'mir Masjid Baitus Salam. Tidak bisa menyebutkan satu persatu. Seluruhnya jajaran pengurus dan jamaah sholat subuh yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bahwasanya kami belum kenal. Tiba-tiba kemarin dibilangi Pak Haji Dwi Putra ini diajak silaturahim ke masjid ini. Para jamaah yang saya kenal beberapa orang, ada Pak Yai Haji Lubis, Pak Ufar, dan lagi banyak yang belum kenal banyak ini. Pak Zian itu kenal. Perkenalan saya dari Jawa Timur, saking Surabaya. Kebetulan silaturahim di senior saya, Pak Haji Dwi Putra ini senior. Dalam rangka menika takziah pada ibunda yang almarhum. Bapak saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya kondisi apapun mari tetap kita bareng-bareng bersyukur kepada Allah. Bahwasanya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga pagi hari ini bisa bareng-bareng mendatangi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang baru kita selesaikan tadi benar-benar dibarengi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam tidak bosan-bosannya tetap kita berdoa, semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedaya, kita semua ini adalah butuh
syafaat, pertolongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pertolongan di dunia, syafaat dunia, lebih-lebih syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ini ada ibu-ibunya. Ada ibu-ibu. Oh, ada nggih. Enten tiyang Jawa itu mboten. Enggak ada orang Jawa ya? Mosok bahasa Indonesia terus itu. Campur-campur ini. Mohon maaf Pak Yai Lubis. Enggak akan ceramah, enggak, perkenalan saja. Kalau ke Surabaya mampir gitu aja lah. Kebetulan ada pondok pesantren kecil di Surabaya. Ya santrinya enggak banyak. Enggak lebih dari 200. Dan itu gratis, Bu. Kami punya yayasan mulai dari TK istilahnya dulu, kalau sekarang PAUD, alhamdulillah sampai perguruan tinggi. Jadi ada MI, Sanawiyah, Aliyah, sekolah tinggi ilmu tarbiyah, sekolah tinggi ilmu dakwah, sekolah tinggi ilmu syariah. Kami punya di yayasan kecil kami. Barangkali ke Surabaya disilakan mampir ke pondok kecil kami. Baik para jamaah, silaturahim ini akan kami sampaikan bahwa satu hadis qudsi disampaikan Allah. Allah itu akan menjatuhkan musibah di kampung itu, di wilayah itu, di rumah tangga orang itu akan dijatuhkan musibah. Ternyata yang sudah di-planning oleh Allah itu enggak jadi. Para jamaah disampaikan Allah bahwasanya musibah-musibah yang tidak kunjung selesai. Inilah ahimu bi ahlil ardi azab. Jadi sebenarnya Allah akan menurunkan azab dan menurunkan musibah. Indonesia ini Pak Bu sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak tahu di Batam Pak, mohon maaf. Jawa Timur itu jumlah masjid itu 43.000 jumlah masjid. Belum gereja, belum wihara, belum tempat ibadah umat lain. Saya yakin ini Jawa Timur, penduduknya 42 juta Jawa Timur. Saya yakin dengan bekal 43.000 masjid, orangnya itu pasti rukuk sujud di hadapan Allah. Tapi kenapa yang masih rukuk sujud di hadapan Allah mayoritas, tapi Allah masih menurunkan musibah, malapetaka, bencana tidak kunjung selesai. Belum ditingkatkan secara nasional. Berapa jumlah masjid? Berapa jumlah musola, berapa jumlah tempat ibadah. Ternyata musibah, malapetaka, bencana tidak kunjung selesai. Akhirnya Allah berfirman di dalam hadits qudsina, inilah ahimu bi ahlil ardi azab. Fa idzan nazartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya. Karena ada 3 hal yang dilupakan oleh manusia, kata Allah. Cara Jawa
Nek kepingin selamat ki ana tumbale. Nah, ngeten. Nah, tumbale negara itu ada. Tumbalnya wilayah itu ada. Tumbalnya rumah tangga itu ada. Ngerti tumbal bukan? Ada 3 hal. Ini penting, Pak. Ini penting. Saya sampaikan, kebetulan saya ini ketua Dai Polda Jawa Timur. Ini juga saya sampaikan. Waktu di Mabes Polri saya sampaikan. Apalagi di Polda Jawa Timur saya sampaikan. 3 hal yang kita lupa. Ya sudah kerjakan tapi tidak semua. Bahwasanya Allah tidak jadi menurunkan musibah karena satu, wa idza nadartu ila ummari buyuti, musibah itu akan dijatuhkan enggak jadi karena satu, ketika Allah melihat orang Baitus Salam, melihat orang Batam, bahasanya begitu, dilihat apa? Fa idza nadartu ila ummari buyuti, orang Batam, Baitus Salam masih mampu dan mau umari buyuti, memakmurkan masjid. Umari buyuti, makmurkan masjidmu. Umari buyuti, makmurkan kampungmu. Umari buyuti, makmurkan musolamu. Umari buyuti, makmurkan rumah tanggamu. Allah boten sios menurunkan musibah ketika masih ada sekelompok manusia memakmurkan masjid, memakmurkan rumah tangga. Jadi seluruh amal ibadah itu jangan difokuskan di masjid, salah. Omahe cedhek masjid, duha di masjid, tahajud di masjid, zikir di masjid, baca Quran dihabiskan di masjid. Itu kayaknya benar tapi salah, Pak. Masjid itu makmurkan dengan 5 waktu berjamaah selesai. Kalau semua di masjid, rumah kita akan gesak. Makanya umari buyuti, makmurkan rumahmu dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhur. Allah tidak akan jadi menurunkan musibah di rumah itu ketika rumahnya dimakmurkan dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhur. Kembali kepada persoalan besar. Ketika di kampung itu, masjid itu sepi, musola itu sepi, tidak ada kegiatannya, nggak ada. 5 waktunya jamaahnya nggak ada. Tidak ada pengajian rutinnya, nggak ada. Ya kalau sudah itu, Pak, namanya malapetaka, musibah, bencana akan diturunkan oleh Allah. Jadi kunci pertama, Pak, Bu, kalau kepingin tidak ada musibah baik di rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, satu kata Allah, umari buyuti, makmurkan masjidmu. Diluaskan, umari buyuti, makmurkan musola langgarmu. Umari buyuti, makmurkan rumah tanggamu. Umari buyuti, makmurkan kampungmu. YHBI dibesarkan, TPI, TPK, madrasah dibesarkan, itu memakmurkan. Setelah itu, inilah ahimu bi ali azab, enggak jadi. Terus Allah boten sias menurunkan musibah ketika satu itu dikerjakan. Saya sampaikan, Pak, kepada Kapolri, kepada Polda, saya sampaikan, kalau ingin negara aman, tidak usah ditambah pos keamanan tambah. Mau menjelang Natal tambah, mau menjelang Idul Fitri pos-pos ditambah. Bukan. Makmurkan masjidmu, makmurkan gerejamu, makmurkan musolamu, selesai. Tapi ini pos-pos keamanan ditambah, tapi makmur masjidnya tidak makmur.
Ini sudah teken Allah. Nah, teken Allah akan dijatuhkan musibah malapetaka yang tidak kita kehendaki. Yang kedua para jamaah, ini kenalan mawon. Ta'aruf. Jam itu nih. Jam 5.30. Walu. Pak, sepakat berapa menit, Bu? Gak takon, mau. Sepakat berapa menit, Pak? Tambah ya. Yang kedua, untuk menjadikan makmur, untuk menjadikan tidak ada musibah, wal mustaghfirina bil ashar. Masih ada kelompok manusia membaca istighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Artosipun maca istighfar di waktu malam, waktu sahur. Waktu sahur itu mulai jam 1 sampai sebelum fajar. Sampai sebelum imsak itu sahur. Nah, di waktu itu ada kelompok manusia. Ini kampung apa, Pak? Ya. Tibal Indah. Makanya saya sering matur mohon maaf. Sing gak ahli tangi bengi tahajud, sing gak ahli. Iku matur suwono karo kiai, karo ustad sing ahli tangi bengi. Kenapa? Itu mewakili kampung panjenengan. Mereka bangun dengan wal mustaghfirina bil ashar. Membaca istighfar di waktu sahur, ikut jaminan musibah tidak diturunkan Allah. Musibah paling gede itu Pak bukan bencana alam. Musibah paling gede itu adalah berantakan rumah tangga. Musibah paling gede itu anak berani kepada kedua orang tua. Anak berani meninggalkan perintah agama, itu musibah. Kalau cuma banjir bandang bisa diatasi. Gempa bumi bisa diatasi. Tapi kalau sudah anak berani kedua orang tua, anak berani meninggalkan perintah agama, ini bapak-bapak jamaah subuh semua, mana remajanya nggak ada. Mana remajanya yang subuh ini bapak-bapak semua. Jadi musibah yang besar itu Bu, bukan bencana alam, bukan bom yang meletus sekarang di Iran itu, bukan bom yang meletus di Bali, Amrozi, bukan gempa bumi 22 tahun yang lalu di Aceh, bukan itu. Bencana besar adalah sekali lagi anak berani kepada kedua orang tua, anak berani meninggalkan perintah agama. Itu bisa ditumbali dengan wal mustaghfirina bil ashar. Membaca istighfar bil ashar di waktu sahur. Bengi-bengi tangi. Ya paling enggak kalau sudah bangun ya mesti tahajud lah. Istighfar yang banyak. Boleh baca istighfar sayyidul istighfar. Istighfar pendek boleh. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu mewakili kampung, Pak. Sepindah malih kula sering matur-matur suwono karo sing ahli salat bengi, kampung itu dijaga dengan wal mustaghfirina bil ashar. Mereka berdoa dan itu disuruh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikatil murdifin. Istastaghitsuna rabbakum, sambato sira kabeh rabbakum nang pangeranmu, cara Jawa. Istastaghisuna rabbakum, istighosah rabbakum nang pangeranmu, mohon kepada Allah, unjuk rasa demo ke Allah, Pak. Bu, unjuk rasa ke Allah. Ojo unjuk rasa untuk pemerintah, padha remek tidak bisa. Istastaghisuna rabbakum, unjuk rasa kepada Allah, seluruh permasalahan disampaikan kepada Allah. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikatil murdifin. Maca istighfar tengah malam, berdoa tengah malam.
fastajabalakum mongko Allah ngijabai lakum nang kowe kabeh sing ndonga pada Anda semua yang berdoa. Tidak cukup dikabulkan, Pak. Ternyata ani mumitukum bi alfim minal malaikatil murdifin. Orang yang berdoa satu orang bi alfi minal malaikatil murdifin, 1000 malaikat mengamini doa kula dan panjenengan. Allahumma halo Allahumma. Gampangane dongane wong situk, Bu, iku malam iku diamini bi alfim minal malaikatil murdifin. Satu orang berdoa di kampung Tiban Indah ini malam hari, 1000 malaikat mengamini doa itu. Bi alfim minal malaikatil murdifin. Oke, sing nomor kalih sing kedua niku wau, ya, untuk Allah tidak jadi menurunkan musibah, baik musibah rumah tangga sampai musibah nasional itu tadi adalah wal mustaghfirina bil ashar, membaca istighfar bil ashar di waktu sahur. Ya, siang juga boleh baca istighfar, subuh juga boleh, tapi untuk ini bil ashar di waktu sahur. Yang terakhir, yang ketiga adalah bahasa Jawa tumbale ben gak ono musibah. Nah, gitu ya. Tumbale ben gak ono. Tumbal yang ketiga adalah menika wal afina aninas. Orang itu wal mutahabbina fiyya. Kelompok manusia itu saling hormat menghormati, saling kasih mengasihi, termasuk wal afina aninas, saling memaafkan. Bahasane Pak Bu, bahwasanya kita hidup itu justru satu. Apa? Surga itu tempat orang damai. Surga itu tempatnya orang damai. Maka di dunia harus hidup damai. Maka wal mutahabbina fiyya, Allah tidak jadi menurunkan musibah ketika di kampung itu orangnya kompak dan rukun. Bismillah. Kompak dan rukun. Ini sangat ditekankan, Pak. Makanya ada cerita sedikit, ini saya sampaikan, cerita sedikit. Kalau itu orang itu tidak kompak, tidak rukun, Pak, seluruh amal ibadah itu tidak diterima Allah. Ini penting. Sudahlah rukuk, sujud, puasa, Senin, Kemis, apa saja, 5 waktu jamaah. Ketika kita tidak rukun, ketika kita tidak kompak, ketika kita tidak wal afina ninnas, maka ibadah itu adalah sia-sia. Satu sejarah begini. Saat itu di zaman Abbasiyah, itu Bu ada orang kaya. Uangnya yes, kalau bahasa Surabaya itu ya, bahasa kita Indonesia ya, ratusan miliar orang itu punya duit. Orang itu mau naik haji, mereka bingung. Uang ini ditaruh mana? Saat itu belum ada bank. Belum ada bank, Pak. Rikesnya cerita, uang itu dititipkan kepada temannya. Dia punya teman, soleh, khusyuk, ahli ibadah, amanah. Cepat saja. Kang, bahasa sini, Mas, Kang, aku titip uang karena saya mau ibadah haji seluruh keluarga. Karena belum ada bank, tolong titip uang saya. Kata temannya, ya enggak apa-apa Kang, enggak apa-apa Bang, titip uang 300 miliar, titipkan ke bank. Setelah itu berangkat haji, ini ringkas saja cerita, berangkat haji, yang dititipi uang tadi orangnya bagus, Pak, ibadahnya luar biasa, pondok luar biasa karena temannya mondok, bahasa sini temannya mondok, orangnya akhlaknya bagus, agamanya bagus, ibadahnya bagus, ya, amanah, dititipi uang. Udah berangkat haji. Haji baru dapat 10 hari, orang yang dititipi uang tadi meninggal dunia. Meninggal dunia. Oke, selesai haji, 40 hari pulang, langsung saja bapak yang kaya tadi ke rumahnya temannya. Temannya yang ahli ibadah, temannya yang amanah. Di situ
Orang itu tanya ke salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab anaknya. Kalau bahasa sini tanya, ya, nak, ayahmu, bapakmu kemana? Mohon maaf Pak Haji, bapak saya meninggal dunia. Ya, pikirannya macam-macam. Waduh, ini uang taruh mana meninggal dunia? Nah, tanya, apakah kamu nggak dititipi uang ayahmu? Tidak. Saudaramu berapa nak? Tidak. Coba dicari, ditanyakan. Semuanya tidak dititipi uang. Pak Haji tadi bingung, Bu. Pergi ke kiai kalau bahasa sini. Jadi kalau ada orang kehilangan, tanya kiai, tanya orang pintar, itu ada sanatnya Pak Lubis. Ada sanatnya, tanya. Ya. Tanya kepada kiai kalau bahasa sini. Pak Yai, gini cerita. Oh, kalau temanmu baik, temanmu amanah, temanmu yang kamu titipi uang orangnya ahli ibadah, kamu pergi ke Mekah lagi. Kemana Pak Yai? Pergi ke Mekah, temanmu panggil di sumur Zam-Zam. Karena sumur Zam-Zam itu tembus ke surga. Kalau temanmu orang soleh, panggil di situ di sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu biar, Pak, belum ditutup keran belum. Masih lubang sumur. Dipanggil di situ Pak Bu, tidak jawab. Dipanggil kerja bahasa, katakanlah Fulan lah. Fulan, tidak jawab. Kemudian si Pak Haji tadi pergi ke kiai tadi, bilang, Pak Yai, teman saya panggil di Zam-Zam, sumur Zam-Zam kok nggak jawab. Kiainya bilang, kalau nggak jawab, tamanmu katanya orangnya baik, ahli ibadah. Iya Pak Yai, kusuk, ahli ibadah, 5 waktu jamaah, Senin Kemis nggak pernah lepas dan sebagainya. Kalau teman lu baik, mestinya itu ada di sumur Zam-Zam karena sumur Zam-Zam tembus surga. Kalau gitu coba kamu pergi ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhut. Sumur Barhut itu tembusnya ke neraka. Coba ke sana, sering ke saja pergi ke Yaman, ya, ketemu sumur dicari, tanya-tanya ketemu sumur Barhut, di situ dipanggil. Bahasa sini seperti tadi dipanggil. Fulan, jawab. Loh, jawab. Dan iya bang, saya di sini. Loh, kamu kok di neraka? Iya bang, mohon maaf. Coba. Akhirnya gereja tidak tanya, uang saya di mana? Langsung gitu ya. Uang saya di mana? Bang, uang sampean tak taruh di bawah kasurnya anak saya yang nomor 3. Di bawah kasur saya lubangi, uang tak taruh di situ, tak tutup kasur. Aman bang? Oke, terima kasih, kata Pak Haji. Terus tanya Pak Hajinya, gini, bang, kamu kok di neraka kenapa? Ya bang, mohon maaf, ibadah saya bagus. Tapi satu bang, apa? Kamu kok masuk neraka kenapa? Mohon maaf bang, saya, kalau sini, tidak awamu juga Pak? Tidak nyopo juga Pak di sini Pak? Tidak tegur, tidak terus, tidak aktor lama itu apa namanya di sini Pak? Apa ya? Tidak rukun. Saya masuk neraka itu gara-gara saya tidak tegur sapa dengan adik saya 2 tahun. Saya meneng-meneng, saya tidak wau, saya tidak aktor, saya tidak nyapa adik saya 2 tahun. Gara-gara itu amal ibadah saya tidak diterima Allah dan saya dimasukkan neraka. Kalau bahasa Jawa itu gak wawuh, Bu. Bu ngerti gak wawuh ya, Pak? Ngerti sih gak wawuh. Di sini apa? Ndak akur. Ndak akur dengan tetangga, ndak akur dengan teman, ndak akur dengan orang tua, ndak akur dengan namanya itu saudara. Gara-gara ndak akur, seluruh amal ibadahnya hancur, dia masuk neraka. Tadi kenyataannya dipanggil di sumur Barhut. Oleh sebab itu, agar musibah tidak datang, yang ketiga, wal mutahabbina fiyya, jagalah persatuan dan kesatuan sesama manusia, sesama anak bangsa, sesama jamaah, sesama lebihnya kepada keluarga,
jangan sampai kita tidak tegur sapa kepada keluarga, saudara dan sebagainya. Dengan itu Allah akan menjamin kula dan panjenengan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa kepada kula panjenengan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah wal mutahabbina fiyya. Itulah para jamaah sekelumit perkenalan kula dan panjenengan bahasanya mari kita menjaga keluarga kita, menjaga wilayah kita, menjaga masyarakat kita, jamaah kita sampai ke atas berbangsa dan bernegara. Lewat apa? Lewat ini la ahimu bi ahlil ardi azaba aidan nazartu illa umari buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya. Dikuatkan Al-Quran, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfil minal malaikatil murdifin. Itulah para jamaah, semoga apa yang kita sampaikan silaturahim perkenalan ini dibarengi ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, kita mohon maaf karena lancang tamune kagak ngomong, banyak bicara, mohon maaf pada seluruh jamaah. Saya ucapkan terima kasih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zid hadza baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu iman hajja wa tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil iman wa imanan fi husnil khuluq wan najaha yatba'ahu najah wa rahmatan minka ya Allah wa barakatan minka ya Allah wa afiyatan minka ya Allah wa maghfiratan minka wa ridwana. Allahumma nas'alukal fawza yaumal qada wa 'inda su'ada wa manzila syuhada wa murafaqatal anbiya nasrul alal a'da bi rahmatika ya rahman ya rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman Ar-Rahmanu alamal Qur'an. Allahumma ya Allah ya Rahim wa kana rabbuka ghafurur rahima. Allahumma ya Allah ya Malik Malik yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Qudus Al-Malikul Qudusus Salam. Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq Atik riqabana ya Allah wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya zal juddi wal karami wal fadli wal manni wal atai wal iksan. Allahumma aksin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna ya Allah min dunya wa fil akhirah. Allahumma ya rabbal mas'alil haram yassir lana ya Allah ziarah baitikal haram ma'al jamaah masjid baitus salam ya Allah. Yassir lana ya Allah ziarah baitikal haram wa bil masjidin nabiyil kiram wa bil qabri nabiyikal akram. Rabbi yassir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Sekali lagi ada kurang lebihnya mohon maaf. Kul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.